apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Jenotli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mengedarkan sabu-sabu seorang kuli bangunan di kota Palembang, diringkus polisi. Diduga mengantuk, pengendara motor tewas usai motor yang dikendarai menabrak truk parkir di Jalan Lintas, Sumatera. Harga beras di pasar tradisional kota Palembang terus melonjak. Kita ke informasi yang pertama, polisi meringkus kuli bangunan di kota Palembang yang menjadi pengedar sabu-sabu. Dari penangkapan tersangka, sejumlah barang bukti turut disita. Agus Surono ditangkap dekat rumahnya Jalan Slamet Riyadi, Lorong Kidul Darat, kota Palembang. Dari penangkapan kuli bangunan berumur 32 tahun ini, polisi menyita 8 plastik transparan berisi sabu-sabu seberat 6,97 gram, 1 timbangan digital, 1 bal plastik klip transparan, 1 kotak rokok, dan uang tunai hasil penjualan narkoba Rp150.000. Si bosnya ini menitipkan sama si Agus, nanti kalau sudah habis terjual baru disetor. Untuk nominal yang disetor kurang lebih 7 juta. Keuntungannya kurang lebih 1 juta. Sudah kurang lebih 3 bulan mengedarkan. Ya, sasarannya itu tidak tentu. Banyak yang datang ke rumahnya dengan membeli paket-paket kecil. Jadi yang ini yang kita amankan belum sempat untuk dipecah-pecah jadi paket-paket kecil. Tersangka mengedarkan sabu-sabu dari seorang bandar berinisial D yang datang ke rumahnya. Barang terlarang ini kembali dijual dengan imbalan. Tersangka menerima untung Rp1 juta. Terkadang 8. Kadang 8 tuh sama modalnya. Sejuta. Untungnya sekitar 1 juta. Iya. Terus dari 1 juta itu kamu juga bisa pakai? Iya. Biasanya paketnya berapa lama habisnya 8 paket itu? 10 hari sekitar 15 sampai 20 baca. Yang belinya banyaknya siapa biar pelanggan? Tak pula banyak kawan-kawan gawe itu lah. Ada belajar. Kerja di mana kita emangnya? Ya? Kerja di mana? Tidak gawe sekarang nih. Enggak kemarin, kan kawan-kawan Di kerja. Gombak. Apa beliau? Di kapal. Oh, jadi relasi banyak-banyak teman yang begawe di kapal yang beli ya? Iya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Yanori Hrom melaporkan dari Kota Palembang. Ratusan warga desa Pagar Dewa, Kabupaten Ogan Komering Ilir mendatangi kantor kepala desa. Warga meminta kepala desa memfasilitasi penyelesaian konflik dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kantor Kepala Desa Pagar Dewa, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini didatangi ratusan warga yang berprofesi petani sawit. Mereka meminta kepada Kepala Desa untuk memfasilitasi penyelesaian konflik warga dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT BSMI. Warga mendesak pihak perusahaan segera memberikan plasma kepada warga Pagar Dewa. Berdasarkan kesepakatan awal yang dibuat pada tahun 1998 lalu, PT BSMI wajib memberikan plasma kepada masyarakat desa Pagar Dewa. Namun sampai kini kesepakatan itu tidak pernah ditepati oleh pihak perusahaan. Bahkan sudah 9 hari ini, akses warga untuk mengangkut tandan buah sawit telah ditutup pihak perusahaan sehingga mematikan mata pencarian mereka. Warga juga dibuat resah karena hak guna usaha perusahaan telah melebihi batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Warga mengklaim jumlah lahan plasma masyarakat yang dikuasai perusahaan seluas 7.000 hektar. Memohon bantuan kepada Kepala Desa Pagar Dewa, Bapak Kades Lucy Hergawan, untuk membantu untuk penyelesaian pembukaan akses
yang ditutup selama 9 hari ini untuk TBS yang diangkut oleh masyarakat. Untuk pagar dewa itu keseluruhannya keseluruhan dari 5 desa itu 7.000 hektar. Nah itu semestinya dibagikan ke masyarakat. Nah, tapi kenyataan tidak ada. Dari tahun 98 Dari tahun 98 sampai sekarang. Mohon juga kepada semua pihak yang terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Opis, segera difasilitasi supaya konflik masyarakat desa kami bisa terselesaikan dengan cepat. Menurut laporan warga kepada kami bahwa akses jalan keluar masuk untuk pengangkutan TBS dari lokasi keluar itu lewat kanal. Nah sekarang itu lebih kurang 9 hari yang lalu sudah ditutup oleh pihak perusahaan. Sedangkan konflik ini belum ada penyelesaian sama sekali. Sepertinya mereka berkehendak secara sepihak. Rencana warga untuk mendatangi perusahaan berhasil dicegah setelah Kepala Desa Pagar Dewa berjanji akan bertemu dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan permasalahan warga. Warga pun diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sementara itu, warga Desa Pagar Dewa Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan aksi tanam pohon singkong di tengah jalan. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang kurang memperhatikan infrastruktur di desa mereka. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga tak tersentuh perbaikan. Pohon singkong ini memang sengaja ditanam di tempat yang tidak semestinya, bukan di tengah perkebunan, namun di tengah jalan. Aksi ini sebagai bentuk protes warga Desa Pagar Dewa, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas rusaknya jalan yang ada di desa mereka. Ironis, rusaknya jalan ini berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh perbaikan pemerintah daerah. Rusaknya jalan sepanjang 10 km ini mengganggu aktivitas warga, sebab sejumlah kendaraan sulit melintas akibat jalan berlumpur menyerupai kubangan. Parahnya pada malam hari, jalan ini tidak ada penerangan sehingga rawan tindak kejahatan dan kecelakaan. Lihatlah seperti ini, nggak bisa melintas. Naik mobil, naik motor, naik sepeda, nggak bisa. Ya harapannya minta bantulah sama Pak Bupati, Gubernur. Ya tolonglah kami ini, lihatlah jalan kami seperti ini. Udah beberapa tahun, udah 20 tahun jalan kami kayak ginilah. Kami di sini menikmati jalan yang becek dan berlumpur kayak gini sudah beberapa tahun dan sudah bertahun-tahun lah kami merasakan jalan rusak ini, Pak. Ya seolah-olah itu pemerintah tidak memperhatikan kerusakan yang ada di Pagar Dewa ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir segera memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi perekonomian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pria tewas setelah kendaraannya menabrak sebuah truk yang terparkir di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya dan diduga korban mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan kendaraannya. Isak tangis keluarga pecah saat melihat jasad korban terbujur kaku di Rumah Sakit Bari, Kota Palembang. Nyawa Jahid Marta tidak tertolong lantaran luka yang dialami cukup serius setelah mengalami kecelakaan. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya. Kecelakaan ini menewaskan pengendara motor setelah menghantam truk. Insiden naas ini bermula saat korban melaju kencang dengan motornya dari arah Indralaya menuju Kota Palembang. Diduga korban mengantuk sehingga kendaraannya lepas kendali dan berujung menghantam truk yang parkir di pinggir jalan. Nabrak mobil yang di bagian belakang. Posisi truk itu berhenti sebenarnya? Kemungkinan berhenti, lagi dalam tahap penyelidikan. Motor menghantam dari belakang benar? Bagian belakang. Korban sendiri mengalami luka apa benar? Di bagian muka, pendarahan telinga dan hidung. Menurut keluarga, sebelum kecelakaan korban sempat berpamitan hendak pergi berjualan di Pasar Induk Jakabaring. Tadi memang dia izin jualan? Ya, saya kan setiap pagi bangun untuk dia nak kan. Nah, asal tadi dia ini barengan dengan kawan ini kan. Asal mana ujinya pasar beda pasar, ngapa belum sampai ke pasar ya kan? Nah gitu terus saya langsung
berangkat. Naik motor dia Pak, sendiri. Motor dia sendiri. Hingga kini polisi masih mencari sopir truk yang menghilang usai kejadian. Barang bukti berupa kendaraan korban telah dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.